Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini menyajikan ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi maupun surat dinas memiliki ciri kebahasaan yang beragam. Ciri kebahasaan surat pribadi meliputi 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi karena surat pribadi dikeluarkan oleh individu ke individu yang lain. Kedua, bahasa yang digunakan tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa bergantung kepada siapa penerima surat tersebut. 4. Menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Serta kelima, menggunakan sapaan. Sehubungan surat pribadi dibuat secara individu untuk individu yang lain, maka biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan sifatnya tidak formal. Namun, bahasa surat pribadi harus memperhatikan sopan santun dan etika berbahasa. Orang yang akan dikirim surat tentunya beragam, sehingga ragam bahasanya pun disesuaikan. Apakah teman sebaya atau orang yang lebih tua? Disitulah pentingnya ragam bahasa dalam surat pribadi. Begitu juga dengan sapaan yang digunakan perlu diperhatikan dengan baik, seperti temanku yang baik hati, temanku yang cantik, kakakku yang pintar, dan sebagainya. Ingat, sapaan tersebut tentunya harus memperhatikan siapa yang akan dikirim surat. Ciri kebahasaan surat dinas meliputi: pertama, kata ganti dan sapaan. Kedua, kata baku. Ketiga, kalimat efektif. Dan keempat, penggunaan ejaan. Kata ganti. Kata ganti meliputi beberapa bagian. Pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang dapat dibedakan menjadi kata ganti orang pertama seperti saya, kami, yakni orang yang mengirim surat. Kata ganti orang kedua, yakni orang yang diajak bicara atau orang yang dikirim surat, seperti Anda, kalian. Kata ganti orang ketiga, yakni orang yang dibicarakan seperti ia dan mereka. Selanjutnya, kata ganti penanya, yaitu yang berfungsi untuk menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, jumlah, dan sebagainya, seperti apa, kapan, bagaimana, di mana, dan berapa. Kata ganti petunjuk, misalnya ini, itu. Kata ganti pemilik seperti ku, mu, nya. Kata sapaan. Kata sapaan dapat dibedakan menjadi nama diri, kekerabatan, gelar kepangkatan, dan nama pelaku. Nama diri seperti nama saya, Dang Andi, Gian, dan sebagainya. Nama kekerabatan misalnya bapak, ibu, dan saudara. Gelar kepangkatan misalnya doktor dan profesor. Nama pelaku seperti peserta dan hadirin. Kata baku. Kata baku yaitu kata yang penggunaannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kebalikannya dari kata baku adalah kata tidak baku, yakni kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Misalnya, kata praktik. Kata tidak bakunya adalah praktek. Apotek. Kata tidak bakunya yaitu apotik. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri: pertama, sistematis. Yang kedua, tidak bermakna ganda. 3, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, efisien. Sistematis yaitu kalimat setidaknya harus mempunyai subjek dan predikat. Kemudian ditambah objek dan keterangan. Contoh, saya menulis surat di ruang kerja. Saya sebagai subjek, menulis sebagai predikat, surat sebagai objek, dan ruang kerja sebagai keterangan. Tidak bermakna ganda, yaitu kalimat yang digunakan tidak multitafsir, agar pembaca dapat memahami isi yang disampaikan. Contoh, untuk kelancaran acara nanti, semua peserta harus membawa buku resep makanan baru. Yang baru bisa berupa buku dan bisa juga resep makanan. Sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu sebuah kalimat efektif harus sesuai dengan ejaan dan tanda baca yang tepat. Bahkan, kata-kata yang digunakannya harus baku. Adapun efisien yaitu kalimat yang digunakan tidak boros dan tidak bertele-tele. Susunan kalimat harus ringkas agar pembaca mudah memahami gagasan yang disajikan. Contoh, saya sangat senang sekali jika saudara hadir pada acara tersebut. Kalimat tersebut bertele-tele karena kata sangat disertai kata sekali. Kalimat tersebut cukup ditulis, saya sangat senang jika saudara hadir pada acara tersebut. Selanjutnya, penggunaan ejaan. Ejaan yang dimaksud meliputi tanda baca, huruf kapital, dan pilihan kata.
Surat dinas harus memperhatikan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, titik dua, tanda tanya, dan sebagainya. Penggunaan tanda baca harus tepat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh penerima surat. Huruf kapital yang banyak digunakan dalam surat dinas yaitu nama tempat dan waktu penulisan surat, seperti Cianjur 10 Maret 2021. Kata Cianjur dan bulan Maret harus diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dalam penulisan kekerabatan seperti bapak, ibu, dan saudara yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, bapak dan ibu silakan datang besok pagi. Kata bapak dan kata ibu diawali dengan huruf kapital. Terakhir adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan aspek yang sangat penting karena pilihan kata yang tidak tepat selain dapat menyebabkan ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga mengganggu kejelasan informasi yang disampaikan. Nah, itu tadi penjelasan tentang ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.